Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shallallahu alaihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita selalu panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah atas karunia nikmat kesempatan hingga sampai hari ini. Insya Allah kita masih tetap istiqomah di dalam menjalankan qiyamul lail di masjid yang kita cintai. Kita berdoa dan berharap sampai akhir Ramadan ini tetap kita istiqomah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, saya memulai materi ini dengan sebuah cerita. Waktu itu saya tergesa-gesa pulang dari kantor Univision sampai sore, padahal habis maghrib ada kajian di masjid Namun Indah. Tahu ya Bapak Ibu? Akhirnya saya minta istri saya untuk mencari taksi online. Kemudian saya siap-siap diri, saya keluar dari rumah. Alhamdulillah taksinya sudah di depan rumah. Saya masuk ke taksi itu, menutup pintu, dan sebelum bergerak drivernya tanya, "Pak, kita ini menuju Masjid Makarya Binangun, Pak." Saya kaget, saya tadi minta istri saya yaitu Masjid Binangun Indah, kok menjadi Masjid Al-Ikhlas Makarya Binangun. Mungkin saya yang salah menyampaikan. Di otak saya Binangun Indah, tapi mulut saya Makarya Binangun. Atau istri saya dengarnya hanya Binangun begitu saja, dan diketiklah yang namanya Binangun, yang keluar Al-Ikhlas Makarya. Saya nanya, boleh nggak destinasinya diganti? Oh boleh Pak, kemana ini? Ke Masjid Binangun Indah. Saya membayangkan jika saja saya masuk taksi itu, kemudian langsung bersandar tertidur, dan sejenak kemudian tiba-tiba drivernya ngomong, "Pak, sudah sampai Masjid Makarya Binangun." Berarti saya nggak jadi kajian di Masjid Binangun Indah. Peristiwa ini menyadarkan kepada saya betapa pentingnya sebuah tujuan. Artinya adalah bahwa tujuan yang benar itu jauh lebih penting dari seberapa cepat langkah menuju tujuan itu. Dan di dalam hidup kita, Allah dengan jelas, dengan gamblang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa misi tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga semua aktivitas muaranya yaitu ibadah. Sebagaimana juga
Allah mensyariatkan kita untuk ibadah bulan suci Ramadan ini juga targetnya jelas, la'allakum tattaqun. Saya membayangkan bahwa banyak orang-orang, bahkan kita sendiri kadang-kadang terlena melakukan aktivitas itu tanpa tujuan yang jelas. Ada beberapa anak muda yang melakukan flexing. Apa sih sebenarnya tujuannya itu? Mereka yang kaya-kaya hanya untuk menghamburkan, dan bahkan kita sendiri atau mungkin anak-anak kita sendiri tujuan hidupnya saya belum jelas. Ada yang penting dapat pekerjaan, dapat duit, kemudian menikmati hidup. Dan kalau hidup hanya seperti itu, maka kan mirip dengan ayam toh. Nggak ada misi bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan, bahwa hidup itu bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain, bahwa hidup itu bagaimana kita ini menyembah kepada Allah, bukan sekedar yang namanya mendapat duit, kemudian menikmati duit itu, dan setelah itu meninggal ayam. Itu seperti itu. Nah, pada titik itulah sebenarnya kita perlu membantu anak-anak kita untuk mereka menyadari tujuan-tujuan dalam hidupnya dan dalam aktivitasnya. Saya pernah kedatangan seorang teman, seorang ustaz yang mengajak putranya ke rumah saya. 2 hari lagi putranya kembali ke pesantren tahfidz. Lalu saya ajak dialog, nah, untuk tahun ini berapa target hafalan? Kemudian dia menjawab, seperti tahun yang lalu Ustaz. Ustaz belum tahu tahun yang lalu berapa, tahun yang lalu 2,5 juz. Berarti tahun ini juga 2,5 juz. Iya Ustaz. Oke. Kemudian saya bertanya, saya ingat Mas, sebuah sabda Rasulullah, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Kalau target kamu 2,5 tahun ini dan kemarin 2,5, kategori apa lagi di antara 3 tadi? Iya ya Ustaz, merugi. Pengen merugi? Enggak Ustaz. Lalu supaya enggak merugi, oke, saya naikkan targetnya dari 2,5 juz menjadi 3 juz. Diskusi yang sederhana ini saja sebenarnya sudah membantu anak-anak kita yang kadang dia sendiri ngomong seperti tahun yang kemarin itu gak mikir panjang-panjang amat. Tetapi dengan diskusi agak dalam seperti itu, maka sebenarnya sudah memunculkan satu target baru yang tahun lalu 2,5 juz menjadi 3 juz. Yang mungkin tahun yang lalu belum punya target yang spesifik. Dengan diskusi ini, maka ada tujuan, ada goal yang jauh lebih spesifik. Dan menariknya, di dalam agama kita bukan hanya tujuan yang benar. Tujuannya pergi ke masjid, tapi seringkali niatnya nggak ke masjid, niatnya nggak ibadah. Ada riya di sana, hanya untuk supaya dan lain sebagainya. Maka selain tujuan yang benar, maka harus dibangun niat yang benar. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, ini terkait juga liburan, karena mindset saya terhadap anak-anak yang di pesantren saya itu liburan. Begitu. Baru 3 hari di rumah sudah izin lebih, aku pengen ke Malang nanti. Saya harus menanyakan, apa misimu ke Malang itu? Lalu dia silaturahmi ke tempat teman-teman. Lalu saya tanya, apa pentingnya silaturahmi ini? Kemudian dia, tahun yang lalu teman-temanku silaturahmi ke sini,
maka tahun ini saya ingin mengganti silaturahmi mereka dengan saya silaturahmi kepada mereka. Pertanyaan yang sederhana ini saja itu sudah membantu bahwa kemarin yang dipikirkan hanya datang ke teman yang nggak ada punya misi, akhirnya muncul yang namanya misinya adalah silaturahmi, niatnya adalah silaturahmi. Dan pertanyaan selanjutnya, apa penting silaturahmi? Pentingnya silaturahmi ini, maka mendorong dia untuk berpikir, pikirannya adalah untuk mengganti silaturahmi, dan ini jauh lebih bermakna. Maka mari kita ingat, faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan ada sebagian manusia yang doanya, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia tidak mendapatkan hak untuk kebaikan di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian dari mereka yang doanya, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia dan berikan aku kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah aku dari siksa neraka. Doa ini, niat ini tentu hasilnya berbeda. Kenapa? Yang satu doanya dan niatnya untuk kenikmatan di dunia, sementara yang satu doanya adalah untuk kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. Maka disinilah sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa artinya? Bahwa setiap amal itu sesuai dengan niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatinya. Dan membantu anak untuk mempunyai niat-niat yang bijak, yang lurus, itu adalah bagian daripada proses ini. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Manfaatnya satu, yang sebelumnya anak belum punya tujuan, akhirnya punya tujuan. Jika sebelumnya sudah punya tujuan, gara-gara dia mengungkap tujuan, maka tujuannya lebih spesifik. Yang ketiga adalah bahwa ketika seseorang mengungkapkan tujuannya, maka dorongannya yang sebelumnya itu adalah dorongan eksternal menjadi dorongan internal. Dia mengungkapkan itu. Saya masih ingat suatu hari kunjungan ke sebuah pondok di daerah Sukoharjo, namanya Insan Cendekia Boarding School. Saya jalan-jalan biasanya kalau ke pesantren ke boarding itu saya masuk kamar aja, saya buka ilmaninya, saya masuk kamar mandi, pokoknya yang begitu, jarang di kantor lama-lama. Kalau kantornya mesti rapi, tapi belum tentu kamarnya, ranjangnya, kolong ranjangnya dan lain sebagainya. Lah suatu hari saya masuk kamar itu, di situ ada 5 anak kelas 12. Sedang ngumpi, saya ini bro, Mas, boleh nggak Ustaz Sinan ngobrol sama kamu semuanya? Oh boleh Ustaz Sinan, boleh. Oke, saya diskusi ya. Nah, lalu saya tanya, apa sih yang cita-cita kalian semuanya? Ada 4 anak yang bisa menjawab dengan lancar, ada 1 anak yang bingung. Ini kelas 12 dulu. Bentar lagi lulus SMA. Yang 4 jawabannya baik, yang 1 masih bingung. Lalu di antara yang 4 itu ada yang menarik. Saya ingin menjadi dokter spesialis anak, Ustaz. Lalu saya tanya, apa yang mendorong kamu untuk memilih profesi seperti ini? Jawaban anak ini adalah karena disuruh mama. Nah, ini biasanya mama yang dominan ini. Jadi kelas 12 jawabnya, apa yang membuat kamu disuruh mama? Sebagai seorang pendidik, tentu saya tidak boleh menunjukkan hal yang jelek. Saya respon aja, oke, terima kasih Mas. Dari jawaban itu saya merasa bahwa kamu adalah pribadi yang sangat-sangat berbuat. Saya begitu. Lalu saya tanya selanjutnya, Mas, apa sih pentingnya bagi kamu menjadi dokter spesialis anak? Dan dia menjawab adalah yaitu, Ustaz, saya ini 3 bersaudara,
nomor terakhir. Saya tuh pengen punya adik Ustaz, tapi nggak keturutan. Nah, dan saya sebenarnya senang anak kecil. Maka harapan saya dengan dokter spesialis anak, saya banyak berinteraksi dengan anak kecil. Ini kan menarik toh. Yang dulunya misinya karena disuruh orang tua dan itu adalah hubungan ini kita meresponnya tetap positif. Tapi ketika ada pertanyaan, dia muncul mikir karena sesungguhnya saya menyukai anak. Dan ketika dia menjawab itu, berarti menjadi dokter spesialis anak itu menjadi passion dia, sesuai dengan passion dia untuk suka anak. Maka di titik inilah Bapak Ibu pentingnya dialog-dialog yang seperti itu. Pertanyaannya, apa yang Anda inginkan, apa misimu, mengapa itu penting, apa targetmu, dan lain sebagainya. Itu adalah sederhana diskusi-diskusi dan insya Allah jika yang namanya kita selalu kita mengajak anak-anak diskusi, maka seluruh aktivitas anak, kegiatan anak nanti bermakna dengan jawaban-jawaban itu. Dan saya yakin ketika mereka mampu memaknai dari segala aktivitas, maka insya Allah mereka menjadi anak-anak yang berbudi dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.